Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya ya, amin. Oh ya teman-teman, kali ini aku mau bikin cerita ya. Ini cerita tentang pengalamanku ya, tentang benjolan yang ada di payudara aku, PD aku ya teman-teman. Aku sebutnya PD aja ya. Aku kan pernah tuh punya benjolan di PD aku. Nah, aku tuh share kan pengalaman aku waktu operasi benjolan PD aku. Dan ternyata responnya tuh banyak yang nanyain setelah operasi perawatannya seperti apa. Dan ini part 2-nya ya, setelah aku operasi PD aku itu tentang riwayatnya seperti apa, berapa lama operasinya, apa yang harus dilakukan, itu ada di video aku ya teman-teman, ada di YouTube channel aku ya teman-teman, kalian cari aja. Ini aku mau cerita tentang setelah aku pulang dari operasi ya. Sebaiknya kita sebagai wanita kita harus sering mengecek kondisi PD kita ya teman-teman. Kita bisa lakukan tuh sadari itu ya, maksudnya sadari diri sendiri gitu ya, diraba-raba gitu. Itu setelah kayak setelah men atau men gitu, pokoknya teman-teman bisa lihat ya di YouTube bagaimana cara sadari sendiri payudara kita, atau ada benjolan kah, atau ada yang sepertinya beda, nggak seperti biasanya. Sebaiknya kita para wanita harus bisa ya ngeceknya, apalagi yang kalau kayak aku kan riwayatnya karena aku menyusuinya sebelah, karena anak aku tuh sukanya yang kanan, terus yang satu kan dia nggak mau menyusu, jadinya ya begitu. Itu ternyata ada efeknya juga ya teman-teman. Nah, ini aku mau cerita tentang pengalaman setelah aku operasi, apa yang harus aku lakukan. Ya seperti biasa ya, kita kalau masalah makanannya kita harus konsumsi kayak putih telur, ikan gabus, atau mau beli kapsulnya ikan gabus juga bisa ya teman-teman, untuk penyembuhan luka setelah operasi. Dan untuk perawatannya sendiri, aku kan operasinya, metode operasinya tuh, operasi aku tuh nggak dijahit teman-teman, jadi itu benar-benar bolong. Setelah operasi itu benar-benar bolong, dan bolongnya itu kan kosong ya, karena ada benjolannya udah diangkat ya. Jadi itu dimasukin kasa, aku nggak tahu seberapa banyak kasa yang dimasukin ke dalam lubang ini, tapi setelah aku pulang dari operasi itu ada 4 kasa yang masuk ke dalam lubang aku ini teman-teman. Kata dokter itu biar infeksinya itu keluar, cairan infeksinya itu keluar meresap lewat kasa. Tapi kemarin karena aku takut ya teman-teman, aku tuh nggak berani kalau bersihin luka yang di dalam itu. Aku beraninya kan harus ke klinik nih, tapi kalau kita setelah pulang dari rumah sakit, kita kan ininya rembes terus gitu teman-teman, kan harus ke klinik. Kita udah kondisi sakit, punya anak kecil, nggak mungkin kan kita setiap hari ke klinik. Nah, itu aku dibantu sama suami aku buat buka perban yang luarnya. Tapi setelah aku pulang dari rumah sakit 3 hari atau 4 berapa gitu, aku kan kontrol ya ke dokter. Kata dokter katanya udah, besok kalau mau ganti perban di klinik aja. Tapi karena aku kerepotan karena punya anak kecil dan waktunya kayaknya ini, aku nggak ke klinik teman-teman. Itu selama seminggu itu aku cuman ganti yang luarnya aja sendiri. Tapi emang sebaiknya itu nggak steril ya teman-teman, sebaiknya itu setiap hari diganti, kita tuh jangan takut. Nah, ternyata waktu aku kontrol yang kedua kalinya, dokternya kok bisa nyampe begini, kenapa nggak diganti, kenapa nggak klinik gitu. Terus aku tanyalah kan sama dokter spesialis bedahnya, dokter Yohanes yang ada di rumah sakit daerah aku ya teman-teman, rumah sakit Hasanah. Terus aku bilang, dok gimana dok kalau misalnya aku itu mau ganti sendiri? Hah? Ibu berani ganti sendiri? Ya nggak apa-apa, malah lebih bagus kalau ibu berani ganti sendiri, nggak apa-apa. Nah, semenjak udah dokter udah ngasih tahu, ya udah kamu ganti sendiri nggak apa-apa, tapi dengan alasan harus steril ya teman-teman alat-alatnya. Nah, aku tuh browsing juga tuh di YouTube, mungkin seperti itulah cara perawatannya. Nah, lanjutkan pulang kan ke rumah. Nah, setiap harinya terus aku ganti teman-teman. Tapi karena suami aku takut, karena lihat lubang itu kan gimana sih teman-teman, kita disobek sininya, lubang yang menganga, daging merah campur darah, ada lendir itu. Suami aku takut teman-teman,
dia hanya beraninya yang di luar aja. Tapi karena aku takut infeksinya ntar malah jadi buruk kan, ini infeksi kan kayak nanah itu kan emang harus dibersihin kan teman-teman, biar nggak bersarang lagi. Jadi aku beraniin diri teman-teman, aku itu tuh aku ambil sendiri pakai pinset. Nah, peralatannya apa aja nih teman-teman, harus siapin seperti ini. Ini adalah larutan sodium klorofil, ini pokoknya larutan infus ya teman-teman, bisa beli di apotik atau K24. Ini harganya murah, kurang lebih di bawah 30.000 lah, kurang lebih 26 ribuan. Nah, teman-teman juga harus punya seperti ini ya teman-teman, pinset untuk mengambil yang itu ya, kasa yang di dalamnya. Karena kalau tahu pakai tangan, takutnya tangan kita kotor atau apa ya teman-teman. Kita juga diwajibkan pakai sarung tangan, tapi karena aku nggak punya stok sarung tangan ya teman-teman, waktu itu aku juga pernah pakainya cuma pakai plastik, tapi itu plastiknya plastik yang baru, sekali pakai langsung buang ya teman-teman. Aku mengirit ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman keuangannya lebih bagus ya pakai sarung tangan sekali pakai. Nah, untuk kasa dalamnya aku pakai ini teman-teman, pakai kasa yang ini seperti ini kasanya. Ini di apotik segini, satu paknya 10.000, isinya 10 ini. Karena ini seratnya bagus ya teman-teman. Kalau yang ini yang buat di dalamnya, sumpelan di dalamnya itu yang bolong itu, ini tekstur daya serapnya juga bagus, kasanya juga bagus. Enggak, kalau yang murahan itu kadang benangnya suka ada yang keluar atau terpisah. Kalau ini bagus ya teman-teman, aku rekomendasikan yang kayak gini kalau yang di dalam ya. Tapi kalau aku juga pengen ngirit juga ya teman-teman, jadi aku yang di luar tuh pakainya yang seperti ini nih teman-teman. Nih, ini harganya cuma 5.000 kalau nggak 6.000, isinya 12-an kalau nggak salah, 12 kotak seperti ini ya teman-teman tuh. Nah, ini buat sumpel yang luarnya, dalamnya disumpel kasa yang tadi halus itu, luarnya juga disumpel. Untuk lemnya, untuk solatifnya aku pakainya yang ini ya teman-teman. Tapi kemarin ini kalau kurang lebih harganya berapa ya, 17.000 atau 27.000 atau 30.000 ya, kurang lebih segitu ya teman-teman. Pokoknya setiap seminggu sekali aku ganti ini ya teman-teman. Kalau yang kayak gini ya nggak tahu deh seminggu. Kalau waktu masih awal-awal baru emang banyak banget gantinya. Karena udah terakhiran kemarin aku udah mendekati sembuh, aku pakainya yang kayak gini teman-teman. Ini cuma 13.000 kalau nggak 12.000 ya teman-teman. Pakai apa aja yang penting buat lakuannya biar nggak jatuh ya teman-teman. Juga gunting yang steril khusus buat ini ya teman-teman. Dan seperti itu aku pakainya kayak gitu ya teman-teman. Nanti seperti apa cara masangnya perbanyak, nanti aku punya videonya ya, nanti di ini seperti ini videonya teman-teman. Nih, ini kain kasanya sebelum dimasukin ke lukanya harus dibasahin dulu ya dengan cairan infus supaya tidak sakit saat dimasukkan ya. Setelah dimasukin kasa yang bagian dalam, lalu ditutup dengan kasa luar, ditempel di atasnya, lalu diplester ya teman-teman. Nah, yuk. Nah, seperti ini ya peralatannya ya teman-teman. Ini harus steril ya teman-teman. Ini karena udah nggak aku pakai, jadi aku taruh lantai. Ini kurang sarung tangan ya teman-teman. Harus pakai sarung tangan supaya lebih steril. Nah, ya seperti itu videonya ya teman-teman. Sebenarnya aku ini pengen sharing aja ya teman-teman, semoga bermanfaat buat teman-teman. Pokoknya yang punya riwayat kayak aku, jangan takut, jangan panik, segera ke dokter. Tapi kalau teman-teman takut ke dokter, teman-teman juga nggak apa-apa kalau mau herbal. Karena ada riwayat saudara aku ya teman-teman, dia itu konsumsi le aku, katanya istrinya dulu begitu. Karena aku udah operasi, jadinya aku nggak tahu kan, le aku tuh dulu istrinya begitu, dia hanya konsumsi kunyit putih ya teman-teman. Mungkin bisa dicampur dengan daun sirsak, kalau nggak temu putih ya, karena hampir sama ya, kunyit putih sama temu putih, mungkin itu perpaduan teman-teman. Kalau nggak mungkin kayu bajaka ya, nggak apa-apa ya kalau teman-teman mau nyoba yang herbal gitu.
coba dulu. Tapi kalau misalnya nggak berhasil ya nggak apa-apa teman-teman, langsung aja konsul ke dokter. Pokoknya lebih baik penyakit yang ada di dalam lebih baik kita angkat aja, nggak usah takut, karena pasti dokter udah tahu yang terbaik ya teman-teman. Sekarang juga kayak BPJS juga kan udah gratis tuh ya teman-teman. Aku juga kemarin pakai BPJS itu gratis dari awal nyampe terakhir, itu nggak ada biaya sama sekali. Pokoknya pakai BPJS juga bisa gratis. Jadi kita ya udahlah buru-buru kita berobatin ya, ikhtiar ya teman-teman. Pokoknya semangat, jangan takut, jangan merasa aduh ini jangan ya teman-teman. Lebih baik cepat-cepat diobati. Pokoknya semangat ya teman-teman. Pokoknya yang lagi seperti aku, jangan sedih, pokoknya tetap semangat buat sembuh. Apa lagi ya teman-teman, aku tuh bingung ya teman-teman. Dan makanya dijaga juga ya teman-teman ya, pola makannya ya, kayak putih telur, ikan gabus, seperti itu deh pokoknya teman-teman ya. Buat makanannya ya kuranginlah kayak mecin, junk food kayak gitu ya teman-teman. Tetap semangat. Nah seperti itu ya pengalaman aku ya teman-teman. Dulu yang waktu pengalaman operasi benjolan payudara aku udah tayang ya teman-teman. Sekarang setelah operasi perawatannya seperti apa. Oh ya teman-teman, aku tuh setelah kontrol yang kedua kan aku ganti setiap hari ya teman-teman, dan itu kan selalu rembes setiap hari kan. Kalau kalian risih aku tuh kasih ini ya teman-teman, enggak yang aku ganti kasanya sehari sekali ya, karena kan aku ngirit juga teman-teman, itu kan rembes terus. Aku kasih Softtek teman-teman buat itu ya, kan kita udah di lubang itu udah ada kasa, kita juga pakai kasa luar kan, tapi kan tetap rembes terus lah. Itu rembesannya itu aku pakai Softtek teman-teman di itu ya. Terus teman-teman tuh pakai dalemannya tuh yang kendor ya, nggak boleh yang kencang-kencang. Itu juga kita kalau pakai yang kencang-kencang emang bagus ya, kita pedenya jadi kayak kelihatan bagus, tapi itu juga ada efeknya juga ya teman-teman. Pokoknya ya yang pas aja. Tapi kalau kita lagi perawatan itunya harus yang kendor, yang benar-benar relax ininya ya teman-teman. Aku pakainya Softtek itu buat mengantisipasi biar itu sumpelannya itu enggak terlalu nanti berangsur-angsur, lama kelamaan juga udah berangsur-angsur, enggak yang basah terus enggak. Dan aku ini nutup luka aku kan, lubang itu ada 4 jaringan kemarin yang diambil ya teman-teman, dan itu nutup lubangnya itu kurang lebih 1,5 bulan teman-teman, itu udah nutup. Itu pun aku masih belum mandi teman-teman. Karena apa? Karena aku pengen benar-benar pengen sembuh teman-teman. Aku muka dan kepala aku mandinya, muka dan kepala aku bersihnya di wastafel teman-teman, dan di bawah dada aku mandi, dan separuh ini juga mandi, yang sini aku waslap seperti itu. Karena kalau kita kena air infeksi itu takutnya, karena kata dokter nomor 1 bakteri itu lewatnya cepat lewat air. Jadinya aku ya usahain karena aku pengen sembuh ya teman-teman. Jadi selama 2 bulan aku baru bisa mandi gebyur ya, seperti itu teman-teman. Jadi usahain jangan basah-basah dulu. Aku kan pengalamanku sebulan setengah itu kan udah nutup tuh, tapi masih ada daging yang belum tertutup kulit. Nah itu hampir menjelang 2 bulan, 2 mingguan itu udah nutup ya teman-teman. Seberapa lamanya daging itu nutup itu tergantung dari besar kecilnya lubang ya teman-teman. Ya semoga aja sih teman-teman kalau yang riwayat itu enggak seperti aku ya. Ya semoga aja dijahit, operasi. Sebenarnya dokter juga udah nyaranin waktu kontrol yang ketiga, dokter itu udah nyaranin saya untuk dijahit kembali yang lubang ini, katanya biar rapi. Tapi akunya nggak mau teman-teman, karena baru 1 bulan aku suruh dijahit lagi, aku nggak mau teman-teman. Walaupun itu dijahitnya bukan pengangkatan benjolan ya, dijahit karena buat nutup luka, tapi aku nggak mau teman-teman. Karena kata dokter walaupun gak dioperasi dijahit juga, luka itu akan nutup juga, rapet juga, cuma prosesnya lama seperti itu. Jadi tidak bahaya juga walaupun gak dijahit tutup ya teman-teman. Yang penting kita perawatannya steril. Ya seperti itu ya pengalamanku ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan pokoknya yang teman-teman punya riwayat kayak aku, tetap semangat, jangan takut. Kalau misalnya itu segera ke dokter ya teman-teman. Kan aku mau sharing ini ya tentang pengalamanku ini ya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Kayaknya kalau dilihat serem penyakit ini ya, tapi ya teman-teman lebih baik cepat teratasi dan terobati ya teman-teman. Karena kalau di dalam ini kan kita nggak tahu ya teman-teman,
bahayanya atau apanya, tapi lebih baik kita segera obati dan diikhtiarin ya teman-teman. Pasti kalau kita mau ikhtiar pasti ada jalan, pasti kita sembuh. Pokoknya teman-teman harus semangat ya. Aku juga pengen nge-share ini juga, tadinya aku udah persetujuan ya mas suami aku, kata suamiku jangan kayak gitu di share, tapi sebenarnya aku mau berbagi pengalaman aja, berbagi pengalaman, pengen sharing, siapa tahu ada yang nggak tahu jadi tahu ya. Semoga bermanfaat pengalamanku ini ya teman-teman. Terima kasih ya udah ngeliat video aku. Jangan lupa follow Facebook aku Pretty Wek Wek atau YouTube aku Pretty Wek Wek juga, Selonella channel ya. Terima kasih dan jangan lupa lihat video-video aku berikutnya. See you next video. Terima kasih teman-teman.